Siap. Soal nomor 1. Kota termacet di Asia itu apakah A. New Delhi, B. Colombo, C. Jakarta, D. Bangkok? Bangkok. Bangkok. Yakin? Sebenarnya antara Bangkok sama New Delhi karena dua kota itu. Jadi salah satu kendalanya kota Bangkok itu adalah kemacetan. Transportasi dan kemacetan yang dipecahkan oleh MRT juga tuh, kayak bukan MRT ya, kereta-kereta mereka itu juga. Iya betul. Tapi memang waktu gua terakhir ke sana. Kapan? Wah, udah berapa tahun ya? Berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. Itu memang masih gila, kita naik bus tuh berjam-jam gitu keluar gitu ya. Nggak tahu sampai sekarang masih. Tapi macetnya masih nggak? Nah, itu dia. Jadi memang itu. Kalau satu lagi, kalau Colombo gua nggak tahu. Kalau Jakarta menurut gua so-so lah. Nah, nggak. Malah gua berpikir tadi mungkin Manila juga salah satu yang menghadapi permasalahan traffic. Kalau nggak. Lu pernah ke Colombo nggak? Colombo gue belum pernah, makanya gue nggak tahu sekali masalah kemacetan di Colombo. Oke. Ya, kan? Colombo tuh sebenarnya di mana ya? Colombo itu adalah di di sebelah India tuh. Iya. Itu Depok. Bukan. Sri Lanka. Sebelah India Colombo itu. Gue belum pernah ke Colombo, jadi gue nggak ada ini sama sekali antara Bangkok atau New Delhi. Tapi ini cara berpikir master quiz nih. Dalam memilih jawaban. Kan, Colombo sebagai kalau kita pikir negara, ya pasti kota. Sri Lanka sebagai negaranya nggak lebih maju daripada India atau kan gitu kan. Indonesia. Tapi kalau di penanganan macet dan jalan masing-masing lah. Ini lu bener-bener ya, lu udah bukan master quiz, lu udah politisi lu. Ini kita kasih pertanyaan, kita lihat dulu ya PDB-nya. Makanya bener-bener politisi. Bagaimana parlemennya menyikapi kemacetan. Jadi Bangkok nggak mau rubah lagi. Kalau gua berat di Bangkok. Nomor 2 New Delhi. Jadi yang lu pilih Bangkok atau New Delhi? Bangkok. Yakin? Bangkok. Yakin. Kalau gue bilang bukan Bangkok, jadi gue kasih bantuan nih. Gue coret Bangkok deh. Cuci ya kan di kemarin. Oke. Bukan Bangkok. Kalau bukan Bangkok, gue ke New Delhi. Ke New Delhi. Iya. Oke. Nggak mungkin gue jawab Colombo karena gue nggak tahu. Ya udah. New Delhi jadinya. New Delhi. Oke. Dan ternyata jawaban lu New Delhi ya sangat salah. Masa Jakarta sih, Bos? Bukan. Colombo ya. Iya. Gue nggak tahu sih. Sri Lanka. Iya. Gue nggak pernah sana juga. Iya. Jadi susah juga kita bicara ya kan. Nggak kebayang gitu ya kan. Nggak kebayang walaupun kelihatan negaranya memang. Betul. Iya. Bangkok sekarang ya artinya 5 tahun terakhir ini mungkin udah lebih bagus. 10 tahun udah lebih mendingan daripada dulu. Dulu kan lebih parah dari Jakarta. Tapi terakhir 10 tahun udah lebih oke. Udah oke ya. Walaupun memang kalau lu naik di sana kayak MRT-nya itu berdesak-desakan. Tapi ya oke. Udah jauh lebih ini ya. Dan dia macetnya, gue berapa kali kesana kan terakhir 2 tahun terakhir itu ya hanya jam-jam kantor aja. Jam 7 malam, jam 7 pagi. Iya. Oke. Indonesia sih, Jakarta sih. Indonesia sosok lah. Gitu. Oke ya. Ini pengetahuan geografis nih men. Terletak di Pulau Manakah Gunung Rinjani? Gunung Rinjani itu Nusa Tenggara Barat. Sulawesi, NTB, Sulawesi Tenggara. Nusa Tenggara Barat. Yakin. Rinjani adalah di Sulawesi mana? Nusa Tenggara Barat. NTB. Coba. Nusa Tenggara Barat. Yakin lo Nusa Tenggara Barat? Pasti Nusa Tenggara NTB. Barat. Udah pernah kesana belum? Belum. Yakin banget sih. Ini geografi dasar loh ini. Iya. Yakin Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara NTB. Barat. Iya. NTB itu Lombok ya? Lombok. Iya, Rinjani itu di sekitaran Lombok. Sayang sekali ya. Lu dulu kuliah lu ekonomi ya. Iya. Jadi kalau salah ya wajar lah. Iya kan? Kita nggak belajar sosiologi, geografi. Iya. Ya kurang dikit lah ya. Kalaupun salah sebelahnya lah kan gitu ya kan. NTB ya. Ternyata jawaban NTB ya jawabannya tepat. Oke. Ya Rinjani ini beberapa kali kan
punya event-event besar kan, Iya, kayak iya. apa lari injan. Banyak banget pernah Iya. dibuat di sini, banyak banget. Keren lah. Oke, nah ini lo tahu nggak ya nih? Oke, Garuda Pancasila tahu dong? Garuda Pancasila itu penciptanya halo, kader PDIP. Apakah Siapa? Prohar Sudarnoto Aduh, siapa atau ya kalau Kusbini yang B, C. Ismail Marzuki, atau 4. Ibu Sud? Prohar Sudarnoto, Kusbini, Ismail Marzuki, atau Ibu Sud? udah mulai nih ya kan. Iya, nyanyi dulu dong. Tapi kalau seingat saya, memang ini pernah saya baca juga dalam trivia. Dan memang sepertinya ya, yang mengarang memang yang cukup populer. Oke. Jadi antara Ibu Sud atau Ismail Marzuki. Oke, analisa yang Analisanya, menarik. Analisa yang menarik. kan dulu kalau nggak salah lagi inget-inget nih, ya kan? Ini tinggal ini nih, apa namanya? Mudah-mudahan nggak salah. Garuda Pancasila. Nah, ini Aku. Itu lagunya tuh. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki apa? Ibu Sud? Ismail Marzuki. Hah? Yakin? Ya harus kita pilih lah. Kan. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu yang itu ya, bukan? Tanah airku. Bukan itu ya? Gue juga nggak terlalu paham sih. Iya kan? Oke, jadi Iya, harus dipilih ya kan. Kalau nggak Yakin. dipilih ya kan, kalau nggak dipilih katanya nggak ngisi jawaban, ntar Betul. kakaknya balikin jawabannya, Kak. Ini ada yang belum dijawab. Oke, ya. Jadi sekali lagi nih, yakin dengan itu? Dengan apa Nggak tadi? terlalu yakin, nggak terlalu Nggak yakin. yakin. Yang gue cukup yakin adalah satu di antara dua nama itu. Mhm. Tapi kan harus memilih Mhm. antara Ibu Sud atau Ibu Sud Ismail atau Marzuki. Ismail Marzuki. Gitu. Oke, ternyata yakin. Tadi lu pilih apa? Ismail Marzuki. Iya. Gue kasih satu kebaikan lagi, bukan itu. Bukan itu. Jadi sisanya Sudarnoto, Kusbini, sama Ibu Sud. Gua nggak Coret kenal lah lagi. Ismail Marzuki. Gue nggak kenal lagi. Pilihan gue hanya dua. Yang mana? Ibu Sud atau Kusbini. enggak, antara Ibu Sud dan Atau? tadi pertama kan Ismail Marzuki. Kalau bukan ya berarti gue jawaban gue Ibu Sud. Ibu Sama Sud. persis sama tadi antara Kolombo yang kita nggak pilih itu. Aduh, tapi sering di PDI sering dinyanyiin nggak sih? Kalau 17 enggak ya? Enggak, biasanya dalam acara-acara kan biasanya suka dipasang lagu-lagu nasional. Lagu nasionalis ya. Lagu-lagu nasional lah ya, buat Lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan. Tapi Oke. sekarang udah macam-macam tuh. Udah banyak juga lagu-lagu yang kita buat kan sendiri ya banyak kan. sekali. Lagu-lagu internal. Jadi itu juga banyak. Oke, ternyata. Jadi lu mau tahu jawabannya kan nih? Ya jawab lah. Kan berarti Tisa Sudarnoto, Kusbini, atau Ibu Sud. Iya. Ya kan, A, B, C. C-nya kan Ismail Marzuki udah bukan. D, Ibu Sud lu jawab sudah. Oke, kali ini jawaban lo jadi Masih tetap salah. yang bener itu adalah Ibu. Gus. Yang bener itu A, Sudarnoto. Oke, terakhir 1, 2, 3. Udah ya, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ya masih 2 nih, men. Penyiksaan berlanjut. Oke. Sekarang nih simpel lah, mesti lu tahu lah. Negara mana sih yang nggak lolos Piala Dunia 2022? Apakah 2022. A? Ya, di Doha, Qatar nih. Bentar lagi November. Belanda, Inggris, Italia, atau Portugal? Sayang sekali Belanda, Inggris, Italia Italia, tidak atau lolos tahun Portugal. Italia. Italia. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Ngikutin atau? Ngikutin. Ngikutin banget. Kali ini Kali bener. Ikutin. Itali bener. Itali Itali. nggak lolos. Kita Oke. nggak bisa menyaksikan pemain-pemain Italia ya di sekarang Qatar besok. bener, sayang ya kita nggak bisa lihat Saya nggak Italia. bisa lihat. Dan Aduh. sayang juga kita nggak bisa berangkat. Karena nggak ada tiketnya. Tiket ada, nanti lewatin tadi. Oh iya Itu ada oh, tuh. boleh. Iya, tenang aja. Amin. Oke, pertanyaan terakhir lah ini Iya. ya. Pertanyaannya adalah berasal dari kabupaten manakah di Jogja
makanan bernama tolpit. Apakah A. Bantul, B. Gunung Kidul, C. Kulon Progo, D. Sleman? Ya, makanan khas Jogja. Makanan khas Jogja. Iya. Nah, ini tebak-tebakan Bantul, lagi. Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman. Namanya juga belum pernah dengar. Ya kan, makanannya tolpit. Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman. Oke. Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman. Ayo. Apa? Sebentar. Memang tuh kalau kuis tuh memang yang paling pinter pembawa acaranya. Iya. Soalnya kita ngasih Sleman, pertanyaan juga kadang-kadang memang kita kalau nggak ngasih pertanyaan kita nggak tahu tuh jawabannya kan. Jadi kita kelihatan pinter karena kita nanyain orang yang nggak tahu. Bantul kan ya? Bantul, yakin? Kenapa lu bisa nebak Bantul? Ini feeling aja, berarti nebak ya? Nebak aja. Nebak. Oke. Apa ya? Bantul. Ya. Bukan Sleman. Nggak tahu gua. Lo bener-bener feeling ya? Bener-bener feeling, nggak tahu bener-bener. Kalau Sleman, makanannya apa, jenisnya, bentuknya apa. Kalau Sleman itu kan ada lagunya yang dinyanyikan Ikang Fauzi kan? Pak si Papa Sleman. Ya udah, lu jawaban lu Bantul ya. Jawaban lu ternyata kali ini saya sekali nih kok. Tepat. Bisa ya? Itu dari Bantul bener. Apa makanan apa tuh ya? Lu tahu nggak singkatan itu tolpit? Nggak tahu. Lu tahu? Kontol kejepit. Lu nggak tahu dia? Bentuknya begitu. Emang iya. Oh iya. Kepalanya cepit gitu. Oh gitu. Ada lagi ntar tuh. Agak ngomongnya ya. Ada satu lagi ntar jembut apa gitu. Oh gitu. Beneran itu gua nggak ada, lu lihat di Google aja. Oke. Ya udah. Oke, selamat datang di Opini, obrolan Papi Sony. Acara ini disponsori oleh Easylo. Easylo, membuat hidupmu lebih easy. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan sahabat lama saya, ya, kepada yang terhormat anggota DPR RI, Bapak Dewan Niko Siap. Baik bro, apa kabar bro? Baik. Lu makin hitam lu. Nggak tahu kenapa lampu lu kurang kenceng kayaknya. Lu kayaknya perlu bagaimana? Angle gua aja jangan-jangan salah. Turun ke bawah terus, belusukan terus lu ya. Gila. Belusukan itu apa namanya? Bagian dari ini. Udah bagian dari iman. Dapil mana sih? Kota Bandung, Kota Cimahi. Kota Bandung, Kota Cimahi. Itu kan dapil neraka tuh. Aduh. Enggak lah. Enggak juga. Enggak lah, ya kan. Once you know, gitu ya kan. Harusnya seperti mengendarai sepeda gitu, ya kan. Ini yang gue suka dari itu. Walaupun gue masuk duluan di PDIP, tapi yang lu yang lebih sukses. Karena waktu itu juga yang gue tahu, lu juga dapat tempat yang sangat tidak mudah. Iya memang. Ya? Apa Nusa Tenggara Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara pernah, Sulawesi Utara. Itu saingan kita gitu. Ya, berat ya kan. Tapi sejauh ini lu udah enjoy banget. So far udah balance banget. Lu udah 2 periode ya? Periode 2. Antara kantor, antara family waktu dengan keluarga, family sama dapil. Udah berapa kali balance. sebulan sekali harus ada dong ke dapil ya? Atau lebih malah? Malah lebih. Bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu kan. Gitu. Apalagi gue juga aktif di struktur organisasi. Iya, mau nggak mau harus dipanggil rapat, datang terbang ke Bandung gitu. Wow. Gue terdaftar jadi struktur organisasi di Jawa Barat gitu ya. Jadi ya ngurusin kerjaan-kerjaan Jawa Barat lah, isu-isu Jawa Barat. Udah ini banget ya. Tapi Bandung gitu loh ya kan. Makanya. Kota yang sangat menyenangkan. Nah, itu gitu yang ya gue baru mau tanya. Kenapa lu rajin banget ke dapil? Jangan-jangan gitu. Bandung itu gini. Gue lahir di Bandung. Kan gitu kan, lahir di Bandung. Yeah. Kecil itu kita punya memori sendiri karena ada adik nyokap gua. Lu SD tinggal di sana dong? Enggak. Oh, enggak ya? Gua sampai umurnya 5 tahun lah. Okay. 5 tahun abis itu karena bokap pegawai negeri.
berpindah-pindah lah di Jakarta, di keliling-keliling Sumatera, segala macem gitu. Tapi once kalau kita datang ke Jakarta gitu ya, terus ada om gue yang ngajakin, ke Bandung. Selalu ada ingatan-ingatan Memori masa kecil yang sangat menyenangkan gitu. Terus sempet pacaran sama anak Bandung gak sih? Oh gila, gue kuliah di Bandung menurut Ngana. Itu yang makanya itu yang gue mau tanya. Gue mau tanya aja, gue iseng, gue tahu. Gua kuliah di Bandung, ya kan? Iya, Gua kuliah di Bandung. Jadi kalau ditanya, lu pacaran dengan orang Bandung? Menurut Ngana kan gitu kan. Kan bisa bilang begitu Tapi aja jadinya ya nggak sama orang Bandung kan? Gua kan bisa bahasa Sunda. Terus bilang, kok bisa jago bahasa Sunda? Ya, Ya, lu kamusnya lu bawa ke rumah. Yoi. Kamusnya lu bawa ke rumah, and then lu pasti akan speak fluently gitu, ya kan? Iya, mau nggak mau ya hari-hari ya. Hari-hari ya, biasa pasti. Biasa, Sunda. Aku orang. Datang gua tahun 88 ke Kota Bandung waktu Kota diterima Bandung. kuliah ya. Kuliah balik ke situ ya akhirnya. Kuliah akhirnya balik ke situ lagi. Oke, di Jadi makanya gua bilang Unpar. di Pajajaran. Pajajaran kan ya, Jadi Unpar. gua ngerasa bahwa emang kesini gua harus kembali, ngerti gak sih lu? Iya. Ini tuh kayak Nggak ngerti gua, ini nggak ngerti. makanya calling gitu loh, ya kan? Lahir di sana, ya kan? Nggak minta dong, Betul. kan gitu. Terus kuliah, gua mendaftarkan nomor 1 memang UI, nomor 2 gua masuk Pajajaran. Pajajaran. Iya. Terus keterimanya malah di Pajajaran. Oke. Kayaknya harus balik lagi ke sana. Iya. Lulus. Berapa tahun? 4 tahun lebih. Maximum year gitu loh. Berapa? 7 tahun. 7. Itu sebabnya lu sukses ya dibanding temen-temen lu yang 4 tahun 5 tahun. Nah, Karena ilmu lu lebih banyak. Gak bisa kita kupu-kupu, kuliah pulang, nggak bisa. Nggak bisa. Lu kalau lulus 4 tahun, 5 tahun, lu lulus ilmu ekonomi kalau gua, mahasiswa ekonomi. lu ekonomi. Tapi kalau lulus 7 tahun, lu belajar ilmu hidup, ilmu kehidupan. Ini gua seneng nih. Lu tahu rumah dosen lu di mana, ya kan? Keliling. Lu tahu makanan kesukaan dosen lu apa, Betul. gitu kan? And then, Hafal itu banget. baru, tuh, Itu tahu. baru hidup gitu. And Kalau then cuma fight, kuliah gitu. pulang nggak asik ya nggak? Iya kan, aduh. Wah, Please keren, deh, ya kan? keren. Oke, di Bandung itu juga lu ketemu Farhan ya? Farhan itu adalah temen gua dari mulai start. Kita tuh diterima kalau anak Di sekarang kampus ya bareng ya? Iya, jadi kalau anak sekarang bilang jalur raport, Oke. PMDK, jalur raport. Kita nggak tes. Jadi masuk, dia itu perwakilan dari SMA 3 Bandung, gua SMA 34 Bandung. Oke. Satu angkatan gua pernah, waktu itu gua masuk dari SMA 34 tuh ada satu teman gua. Siapa? Nggak usah disebut nama, tapi seorang model yang sangat cantik pada waktu itu. Oke. Top gitu. TOP BGT gitu. Cewek ya, terus. Dan dia nggak pede datang ke kampus sendirian. Selalu kalau mau ngajak gua. Oh gitu. Jadi Berarti gua itu- tuh ada selalu di sebelah dia. Itu bener-bener nggak pede apa dia modus udah? Gua nggak tahu dia modus apa gue yang modus ya kan. Jadi gua tuh grupisnya dia gitu. Kayak gua jadi kayak grupisnya dia karena waktu itu dia superstar. Oh, Dia gitu. model yang sangat terkenal lah pada waktu itu. Pada eranya ya. Pada eranya masanya ya? gitu, ya kan? Siapa sih? Majalah mode pokoknya Siapa waktu sih? itu. Audi namanya. Onde. Oh. Jadi angkatannya Oke. Nah, kalau cowoknya tuh angkatannya Iwan Bagus gitu ya. Itulah ya kan. Dia Iya, datang. iya, iya. Kita masuk sama-sama di Unpad. Satu angkatan. Satu angkatan. Jadi gue tuh populer karena gue adalah bayangan. Selalu deket yang ini ya, yang Karena Onde si terlalu Onde ini ya. Nik, di mana? Yuk kita ke kampus bareng, kuliah bareng, ospek bareng gitu. Jadi bareng Oke. terus. Jadi anak-anak itu ngeliat gue sebagai bayangan Onde gitu dan nyebelin. Terus itu Audi Onde. Siapa tuh itu di belakang? Dulu Selalu ada belum orang belum tahu lu dong, kan belum di TV kan. Belum di TV sama Lu sekali. masuk ke radio tuh waktu kuliah kan? Kuliah. Tahun 93. 93 di Itulah pertama sama program apa tuh? kuliah. Jadi sama Farhan juga bareng. Oh Farhan enggak belum. itu dia di KLCBS. Oh, KLCBS. Radio Jazz di Bandung. Heeh. Gua di Radio OS Bandung. Oke. Jadi beda lah kita. Iya. Momennya mirip. Beda tahunnya. genre juga ya? Beda genre banget. Kita top 40 gitu kan. Dia jazz. Dia jazz specifically. Nah, kalau penyiar baru di Radio OS ya dapat jam-jam mendekati Malam. matiin TX. Iya, tengah malam kan. Jam 10 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 2 kawan. Oh, sampai jam 2 siarannya. Jadi kita pulang harus matiin TX. Oke. Antena. Tak gitu ya, selesai. Ya, selesai. Sampai TX. jumpa TX. esok hari. Sampai jumpa. Kalau di Prambors gitu ya. Yoi, Sampai jumpa. Bye-bye lah. esok hari. Bye-bye lah. Kita ada lah lagunya gue Ada lupa. juga ya. Udah. Jadi bertahun-tahun lah, Bang. Gua ikut jadi penyiar malam tuh, ya kan. Jam 10 12 ya kan. Terus naik jadi
jadi sidekick lagi. Jadi kalau gue di penyiar terus terang yang dibilang nggak terlalu hebat lah, tidak bersinar. Jadi kalau setiap ada evaluasi bulanan, gue pasti masuk top 3 lah. Top 3? Iya, dari bawah. Paling rese lagi. Top 3 lah. Karena waktu itu kalau siaran selain memang kualitas suara, kemudian materi narasi gitu kan ada kemampuan DJ juga, DJing. Karena kan dulu kita mix sendiri lagu kan, mixing sendiri betul. Wah itu udah paling paling kuacau balau lah. Aduh, patah lagunya gitu. Jadi dulu istilahnya radio DJ. Iya, radio DJ. Jadi gua selalu Niko bikin lu sama sekali operator itu sendirian bener kan zaman dulu mesti sendiri. Iya, kadang-kadang kalau yang penyiar top kan ada operatornya. Nggak ada. Oh, memang nggak ada. Mungkin di Jakarta pada waktu itu. Jakarta ada. Di Bandung asli saat itu masih semua work sendiri. Iya, pakai pita pakai pensil, kalau nggak pakai kelingking, pakai jari work, iya. Baru pasang sendiri. Gua ngalamin tuh juga. Jadi saat pasang kan iklan 1, iklan 2, iklan 3 ya kan. Di pos. Oke, gitu ya kan. Iya kan iya. Kasih kayak gitu posisinya kan. Iya. Nggak semua dari mulai lagu nih ke library sendiri. Kan kita harus datang 1 jam sebelumnya, liatin lagu sesuai dengan ini, pilih set, bawa nih. Lu punya keranjang kecil itu. Iya. Isinya kaset ya kan. Kaset dan iklan. Iya. Jadi lu punya keranjang sendiri, menu belanjaan lu sendiri. Dan itu lu lakukan berapa lama di radio? 2 tahun. 2 tahun aja. 2 tahun. Jadi sebenarnya yang gue catat dari situ kan gue banyak belajar karena di situ kan ada berbagai inilah ya. Kalau di radio kan, terutama waktu itu di Radio OS tuh ada yang namanya penyiar umum yang biasa ya, reguler. Kemudian ada juga yang komedi. Oh, ada komedi. Dulu ada namanya kan teman-teman Padiangan bikin namanya. Iya, betul. Namanya Oserba. Oserba. Itu Padiangan yang main di setiap hari Rabu kalau nggak salah. Siapa aja sih itu Padiangan ya? Ya waktu itu bintangnya masih Isur, Denny, Daan, Ian, pada waktu itu kan. Jadi mereka kerjasama dengan Radio OS, udah kayak keluarga lah kalau mereka di Tapi mereka berangkat mereka punya grup dulu baru masuk ke radio. Oh iya dong, Padiangan itu adanya dari tahun 80. Oh iya. Pendiriannya. Nah mereka tuh punya Oserba itu sekitar tahun 90-an lah, di early 90s. Jadi udah kayak keluarga sih. Kang Ganjar sebagai the owner sama Ibu Lila dengan teman-teman itu udah kayak kayak punya siapa. Iya, akhirnya Denny juga. Ya? Gua masuk juga waktu itu Denny sebagai direksi. Yang wawancara gue Isur. Lu gak ketawa? Jadi kondisinya udah kayak gitu tuh. Jadi udah mereka ya bagian dari radio kita juga. Dan gue banyak belajar dari mereka gitu. Iya, Isur. Nah, ya udah lama juga gua ketemu. Jadi ada satu acara namanya Pub on the Air waktu itu. Pub on the Air. Pub on the Air itu Jumat setiap jam 10 malam sampai jam 12 malam. Itu ya kayak di pub. Kayak di pub band, ada band. Terus MC ngisi lah ya kan jedaknya. MC-nya ya anak-anak itu, anak-anak Padiangan awal-awal gitu ya, yang generasi awal. Ya pada Padiangan yang ngisi kaset. Yang pertama-tama. Mereka lah gitu ya. Nah, di Lala mereka dapat kerjaan di TV, di SCTV. Oke. Nah, jadi mereka harus syuting di Jakarta. Surabaya. Oh, Surabaya. SCTV Dulu Surabaya. Betul. Terbang tuh mereka. Jadi warga Surabaya lah. Ditinggal lah ini Pub on the Air. Gua lah yang disuruh ngisi, mengawal, menjadi penggawanya kalau penggawanya acara Pub on the Air. Sendiri lu? Iya. Bumi langit nggak? Tiba-tiba Padiangan muncul gua, jebret gitu ya kan. Tapi ya namanya juga kawah Chandra di muka. Betul. Ya kan ya. Masa mau ditolak? Iya, pasang badan lah. Dan gue bukan hanya sebagai MC-nya ya, di situ, tapi jadi produser juga. Oke. Jadi ngubungin sound systemnya, ngubungin pengisi acaranya siapa. Itu direkturnya juga Java Jive masih belum populer ya kan. Kahitna masih baru-baru, Rif di situ. Iya. Seru gitu. Seru banget. Radio tuh memang selalu seru. Lu kangen gak sih ke radio? Kangen, tapi ya memang harus. Tapi udah nggak bisa kali. Acaranya harus yang pas lah sama kita. Pas dengan ya kan sekarang ininya udah politik ya. Tapi nggak apa-apa, tapi ngobrolnya santai gitu ya. Kayak Pub on the Air itu sebenarnya paling enak. Asik, ya? Tapi kita ya gitu harus
ajak yang muda-muda. Oh, Jangan gitu. kita paksa orang menonton kita. Iya. Kita tuh udah mesti orang berkolaborasi dulu ya? dengan generasinya Betul, gitu loh. betul. Memaksakan Gen Z ngelihat keriput ini kan nggak gampang Iya, gitu betul. loh. Iya kan? Banyak guratan-guratan pengalaman dan memori dan nilai-nilai hidup ya. Iya, orang-orang seumuran kita Tapi itu lu nggak banyak apa namanya berusaha keras ya Iya. kan? Kayak Dedi itu. Iya. Dia fit. Jadi Iya. kelihatannya anak umur Betul. 40 tahun, nggak kelihatan 60 tahun si Dedi itu kan. Nah, 60. Emang belum 60. Tapi by the way lu nggak keriput kok. Enggak lah. Enggak terlalu Kita banyak. tutup-tutupin. Cuman rambut aja. Agak mundur ya. AMS, agak mundur sedikit. Nah, terus Gitu ceritanya, tuh, di lu radio. kan ke TV, seingat gua kan. Iya. Ke TV kalau nggak salah ke Antv. Jadi itu Heeh. gini. Sebelumnya kita ya lu pasti tahu lah yang namanya Broadcast Design Indonesia. Yes. Nah, itulah. Richard ya? Richard Buntario. ya kan? Woi. Dialah yang menemukan kita. Kami. Oh, gitu. Kan gitu. Karena waktu itu kami ini jadi bintang tamu. Awalnya nih kita jadi pemain kedua, pemain cadangan yang harus muncul. Padiangan waktu itu Untuk TV nih. Padiangan waktu itu Valentine 93 itu ada double agenda. Oke. Satu di Jakarta, satu di Bandung. Oke. Diterima. Dua-duanya. Itu berdua-duanya. Di Bandung sebagai home base nggak mungkin ditinggal kan, nggak mungkin pemain-pemain, akhirnya dibagi dan Oke. sebagian pemain utama ada di Bandung dong, karena home base ya kan, Sisanya main Studio di East Jakarta. ya kan, sisanya Jakarta. Oke. Kurang lah ya kan, akhirnya gua diajak main di situ karena kita juga udah main jadi pelapis-pelapis tuh di acara-acara off air, udah pelapis-pelapis, akhirnya kita datang ikut ikutlah. Nah, rupanya acara itu di Jakarta, Radio Prambors yang bikin. Itu salah satunya adalah Richard sebagai apa namanya, IO-nya lah pada waktu itu. Iya, punya gawe lah, Richard sama Rizal. Rizal Mantovani kan gitu. Di sanalah awal kita berjumpa. Berjumpa dengan Richard. Habis itu dia mau bikin berbagai acara komedi di Antv karena sudah banyak ya ada banyak slot lah mungkin dibuka. Terus habis itu dia audisi kita di Bandung. Jadi ada banyak orang, termasuk kita nih yang selama ini udah pernah ketemu. Audisi lah gua, terus Farhan, Eko, Yudi itu. Eko siapa? Ada Eko. Oh, bukan Eko Patrio ya? Oh, bukan. Akhirnya kita diaudisi. Keterima lah kita, dan kemudian akhirnya kita dibuatin pilot lah. Oh, pilot dulu ya, zaman pilot contoh gitu. Contoh zaman dulu kan. Habis itu keluarlah yang namanya Special Paket Telur di Antv. Itu komedi ya? Itu sitcom. Ya. Oh, sitcom ya, sitcom. Ya, skit lah ya kalau sekarang. Sketch ya. Iya, sketch komedi. Kayak sekarang kayak terakhir itu kayak di Trans Extravaganza. Extravaganza gitu lah, ya. mirip seperti itu lah. Mirip, ya. Konsepnya sama. Itu mulai awal. Jadi 1 Januari 1995 kita mulai mengisi bulannya 1 Januari. Oh, 1 Januari. Tapi 1 Januari itu kita jadi pengisi acara di tahun barunya Antv. Tahun baru Antv itu pertama kali ya, lu ke TV, kalau TV. Iya, kalau tayangnya pertama tanggal 7 Januari. Oke. Itulah muncul spesial Kita paket sama telur. tahun sebetulnya. Sama. Gue 95 tapi 18 Oktober Family 100. Iya. Sama tahunnya gitu. Nah, habis itu karena gue udah muncul di situ, baru ada audisi, barulah gue ikut audisi lainnya. Gue ikut audisi musik, gue nggak kepilih, yang kepilih Farhan waktu itu. Malah Farhan mulailah masuk duluan ke RCTI. Dan dia bilang, itu ada juga tuh kuis. Nah, disitulah gue masuk. Oh, lu masuk kuis kata berkait. gara-gara Farhan itu ya? Iya, Farhan yang info ke kita. Jadi kita sama-sama lah anak spesial paket telur ini. Ada audisi nggak waktu itu? Lu di Audisi dong. Audisi ya? Audisi. Banyak penyiar radio di audisi, komedian, pemain sinetron. Kenapa waktu itu kepilihnya lu? Murah. Frankly speaking, waktu itu ada nama-nama besar. Akhirnya gitu. ketemu 3 besar. Oke.
Waktu itu ada kalau nama itu gue sebut lu pasti tahu lah ya kan, ada namanya, nggak enak disebut. Nggak apa. Tapi jangan ntar kesannya mana buktinya ntar gitu ya kan. Gitu. Nah jadi ini satu ya, waktu itu wah komedian besar lah pada saat itu. Okay. Kemudian satu lagi juga main di Antv juga, main di RCTI juga. Okay. Ya. Ada sitkom pendek yang sore-sore itu tuh, ya kan. Habis itu gua. Bukan itu. Mereka udah populer. Bukan itu. Musuhnya apa? bukan. Oh, bukan. Belum. Oh, dia juga masuknya tahunnya sama Iya, sama kita. makanya. Enggak, dia Iya. belum besar. Komeng ya. Waktu itu dia belum besar. Oke. Itu baru. Sampai akhirnya dia hebat sebagai komedian. Betul. Tahunnya awal sama. Sama ya, Kita Pak. spesial pakai telur, dia kan uhuy di SCTV kan spontan. gitu. Ya kan spontan uhuy. Sama apa namanya? Almarhum Indra di apa dulu? Indra ini. Hari Harimau. Ya. Iya, Antv kan Indra itu. siapa? Indra Safera. Indra Safera. Almarhum Betul. gitu. Itu kan kita dengan tahun yang sama. Iya. Ini 3 tuh nama. Jadi menurut lo gimana yang ini? Ya kan? Pasti yang paling murah. Paling murce. Paling bisa diatur lah kira-kira Kan gitu. harga promo kan. Jadi gini, Iya kan? artinya waktu itu yang ini apa namanya? Diamond in the rough. Iya, belum dipoles. Belum ya, dipoles. Ya. Akhirnya ya poles. Tapi itu juga nggak gampang, Son. Iyalah pasti. Jadi gua itu kan mulai syuting tuh masih tadinya weekly. Terus di tengah jalan tiba-tiba jadi tiga kali seminggu. Masih Dari begitu satu tuh. kali seminggu jadi tiga kali seminggu. Jadi honor naik gak tuh? belum. Oh, belum Wah, naik. boro-boro. Jadi gua syuting batch pertama itu 15 episode. Oh, 15 dulu. Setelah 15 batch pertama, yang pertama sekali gue dipanggil sama produser waktu itu. Masih ingat kalau produser? Ah, inget banget dong. Ade Rasif. Ya, Produser itu dia gua. tuh. Itu, ya kan? Masih Yoi, inget dong. Ade. Dipanggil. Haha. Nik, ini teman-teman dan RCTI agak kurang setuju, agak kurang puas dengan hasil. Oh gitu. Kalau mereka sih minta diganti. Oh gitu. Kalau gue enggak, gue mau mempertahankan lu katanya gitu. Oke. Jadi lu harus bisa syuting batch kedua. Gue bilang, gue begini gue bilang. Ada ini, ada itu, gue nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Oke. Coba jadi lepas gue sedikit untuk gue jadi diri gue sendiri. Oke. Gua bilang, ya udah. Semenjak itu nggak pernah ada pertanyaan lagi. Kenapa? Ya udah, jadi artinya dia cukup Ya, puas lah cukup semenjak puas dengan itu, semenjak penampilannya. evaluasi yang pertama itu gue bilang, aduh gila juga nih ya kan, udah dapat kerjaan bagus, mau dipecat. Makanya kita emang kayaknya harus diancam-ancam dikit ya, baru berbuat gitu, Baru keluar dari baru comfort keluar zone. comfort zone, ya, Oke. baru keluar dari comfort zone. Ya itulah Tapi awal. tantangannya waktu kan lu radio sama TV kan beda. Iya kan? Beda banget. Beda kan? banget. Waktu lu ke TV itu apa yang tersulit gitu untuk you adjust gitu? Kalau di Karena radio kan kita cuma kedengeran suara justru apa. ketemu sama orang itu, tau gak sih? Interaksi itu yang Yang paling sulit. susah. Lu sempet Lu grogi bayar nggak? gimana nggak grogi? Oh. Lu kan sama peserta umum kan? Ah. Waktu itu awalnya kan, gua kan udah sama artis. Udah langsung sama artis, ya? Ketemu nama-nama besar itu kan, Titiek Aduh. Puspa, mau main gitu ya kan? Astaga, ya. Almarhum Mas Pepeng itu kan Iya, idola kita iya, gitu iya, kan? betul. Terus dia satu frame sama Kita kita, jadi gitu. hostnya lagi kan? Kita jadi hostnya, Nah, Ida itu. Arimurti. Ah, Lu bayangin aja nih itu dia. senior, Betul. ya kan? Di bidang kita sebagai penyiar. Erwin Parengkuan, Waduh. belum lagi kalau syuting kita agak telat. Lu tahu dong, Nggak enak ngejagain banget ya. mood mereka ya kan, kita Iya. sebagai junior gitu Kayaknya kan. gimana? Wah, Itu kayak rasa tertuduh banget ya kalau lu telat gitu. exactly tuh. Tapi somehow lu bisa manage itu dan ya akhirnya lu dikenal memang sebagai salah satu host terbaik untuk quiz. Ya, Ya kan, bahkan kan dua lah ada kali. enggak, bahkan end up-nya kan lu juga hosting satu game show yang gue sebenarnya ngiri sama lu tuh kan. Yang mana? Kenapa nggak gue gitu super deal itu gitu. Karena gue ceritanya mau Fremantle. Oh. Gue bilang, "Woi Fremantle, gue dong dikasih dong yang lain dong." Jadi gini, kalau misalnya Family 100 nggak ada lagi off, udah Son lu tenang-tenang aja, ya kan, lu nggak usah bawain, lu nggak usah kemana-mana, tenang aja di sini aja, di sini maksudnya di sini aja. Family 100 nggak jalan, dibayar nggak? Ya enggak lah. Tapi nggak boleh kemana-mana. Anyway, begitu ada super deal, kenapa nggak gue gitu kan? Tapi ya. Nah itu momentum ya bener ya. Betul. Nih, gue nih satu acara. Gue cerita sama lu yang ini namanya milik nih, ya Son ya. Waktu itu gue membawakan sebuah acara untuk sebuah bank. Gue sebut namanya Oke. Mandiri. Oke. Ya kan? Terus kita lagi syuting nih, break, ya kan? Karena evaluasi lah, bla 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 lah. Mungkin breaknya sekitar seminggu 2 minggu lah, ya break syuting. Terus gue bilang,
tiba-tiba BCA telepon gue. Oh gitu. Gue tanya sama produser gue, gimana nih? Jangan lo nih, kita kan masih akan lanjut nih, pasti nggak nih lanjut lagi nggak nih segala macam. Maksudnya nawarin program baru? Program juga, ya banking gitu juga lah, kira-kira gitu. Akhirnya gue turn down tuh acara. Lu tolak nih? Gue tolak, si kan BCA? gue ada mau mandiri. Oh, karena udah jalan kan sama Iya, Mandiri. udah jalan. Yang pasti aja deh kan. Iya, karena gue udah tolak gitu kan, karena tadinya gue udah nggak jelas nih mau panjangan ini apa enggak. Oke. Cek, acara gue tolak yang ini diberhentiin. Ya, kok gitu? Enggak, emang karena kebetulan mereka merubah rencana gitu loh. Oh. Yang ini jalan 7 tahun. Oh gitu. Jadi maksudnya yang jalan 7 tahun tuh yang mana? Yang BCA. Oh yang BCA. Yang gue tolak. Yang lu tolak kan? Itu Gebiar BCA? Iya. Oh, Indosiar. Iya. Padahal tadinya ditawarin ke lu. Iya, bukan kebiar. Ada satu lagi, ada acara yang musik kan? Bukan ya tentang keuangan dan ya kira-kira gitu lah. Oke. Malah itu yang jadi. Panjang. Yang Mandiri malah lu stop. Stop. Oke. Jadi emang itu namanya milik-milikan. Iya, kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa, soalnya, ya kan? bener. Waktu itu rasanya udah iya, ternyata nggak juga, nggak milik juga. Ada lagi ada lagi kuis. Apa tuh? Lu pernah dengar yang namanya apa namanya? 1 versus 100. Oh iya. Itu kan audisi rame. kita segala macam kan? Itu Helmi kan? Bukan. Jadi waktu itu 1 versus 100 adalah salah satu kuis yang menurut gua menarik untuk dibawain gitu loh. Betul. Gua nggak bilang itu akan Seru kok, sehebat apa namanya, enggak. Oh. Tapi menarik untuk dikerjain Seru. karena I love the game gitu loh. Ininya permainan antara game dengan soalnya dengan psikologi orangnya itu keren menurut gua. Ya. Tapi karena 100 orang syuting bersamaan agak mahal, studio dan segala iyalah. macam teknis pasti rumit gitu. Itu keren banget. Jadi agak lama lah keputusannya untuk dijalankan. Waktu itu RCTI Ya seperti itu. kena juga ada apa namanya? ada apa dulu kita tuh ada permasalahan ini nih krisis di Indonesia. RCTI juga 98 kena itu. tuh. Bukan 2000 inilah yang mengenai pasar modal dan segala macam lah waktu itu. Yang kena tuh. Ada krisis. Kena lah si RCTI juga karena ini kena di pasar modal. Stop dia. Akhirnya nggak dikerjain. Oh nggak dijalan. Udah nggak dijalanin nih. Tapi sempat syuting. Nggak sempet. Oh nggak sempet sama sekali. Produsernya udah berangkat ke luar negeri, udah datang, udah lihat bikin studionya gimana segala macam. Udah sip nih, udah. Ada krisis, nggak jadi. Abis itu pindah nih. 2 tahun kemudian, abis nih kontraknya, pegangnya si license-nya. 1 versus 100 ini. Abis sama license sama RCTI, pindah ke Indosiar. Oke. Pindah ke Indosiar. Udah nih, Lu lagi nih? Gue udah dipanggil lagi, Okay. betulan udah dipanggil lagi. Tiba-tiba adalah hal-hal kecil, sehingga apa tuh gue diminta untuk bawain acara yang lain. Lah, gue nih produser manggil, Son datang dong. Ini ada satu kuis, lu ikut audisi ya. Manggil si RCTI juga. Yang manggil Indosiar. Oh Indosiar. Habis itu gue datang nih, lu datang deh ya kan untuk audisi kuis di gue nih. Tiba-tiba, oke deh. Gue mau sama lu ya, Son. Oke. Deal ya, deal nih. Tiba-tiba besok, Son. Nggak jadi Son. Oh. Lu disuruh bawa kuis yang satu lagi. Oh gitu. Lu mau nggak? Di stasiun yang sama. Kalau gue yang satu di jam 7, yang satu jam 5 pagi. Yo. Gue tanya. Kalau gue sih mau aja. Karena gue nggak mau. Lu Gue nggak mau. Kenapa lu? Karena waktu itu gue mau kuisnya. Dan okay. kuis yang pagi itu emang bukan kuis yang oke. Oke. Jadi beda ini, beda kasta ya. Beda. Bener gak? Loh, ya kan akhirnya kan gue bilang, lu panggil gue buat kuis yang mana? Buat kuis yang ini kan? Ya, kenapa lu kalah? Tapi itu bukan taktik-taktik dia aja gitu, modus-modus dia. Akhirnya nggak gue ditolak, mungkin juga nggak kali ya, dia juga nggak mau sama gue mungkin ya. Tapi ya udahlah, akhirnya itulah namanya bukan milik, gue cuma cerita betul. Bagaimana ya itu kuis itu juga milik-milikan. Iya betul. Gila. Oke bro, sebelum kita lanjut nih ya, ini kita minum dulu deh. Minum dulu. Cheers dulu. Disupport oleh apa Easylo. Easylo. Yes, ini aplikasi Easylo. laundry, smart aplikasi digital. Aplikasi laundry digital. Apps. Yes. Mencuci lewat. Oke bro, lu kan presenter quiz, ya kan salah satu yang terkemuka, tertop.
Komen tes lo pengetahuan umum lo nih. Ini pilihan ganda aja men, gampang ini. Oke, kan Cicup nih, gue mesti ngeliatin kancing gue nih ya, kan mesti nembak ala-ala nih ya kita kan kan. biasa ngasih soal. Iya, sekarang kita pengen tahu nih. Oke. Oke, yuk. Jadi oke. Dan sebenarnya harus kayak gitu kuis tuh. Iya. Harus bedanya kuis-kuis yang kita lihat dari luar yang dari Amerika. Pesertanya menjelaskan pola pikirnya. Oke. Kita jarang. Ya, kita nggak ada ya. Pokoknya jawaban lu apa gitu. Nggak menjelaskan pola pikirnya. Betul. Kenapa Interesting. gitu. Walaupun kayak gue tadi nebak misalnya gitu. Gue nggak tahu. Gue tuh nebak karena Walaupun gini-gini. salah nggak masalah. Yang penting kan alurnya, pola pikirnya. Diceritain. Iya. Itu yang membuat orang juga ada dramanya. Jadi Betul. menilai Betul. bukan masalah benar atau salah lagi. Yes. Oh, pola pikirnya dia bagus juga ya. Oh, pola pikirnya Iya, dia benar. iya, Oh, iya. kalau ini aneh nih begini kan gitu kan. Kalau sekarang Lucu-lucu. kan pokoknya A apa B apa C gitu kan. iya. Tapi ngomong-ngomong kuis juga nggak banyak sekarang. Udah nggak banyak. Form 1 mau ada lagi loh. Gua udah MNC. udah yang keberapa lagi tuh ya kan? Pembawa acara ke-6 kali. Pindah lebih kan? Ya? Ke-6. Lebih kayaknya. Kan pertama Darius, terus Omes, Tukul, Omes, Eko, Darius. Gilang. Iya. Uya pernah kan? Belum. Eh? Ya, Bukan ya? Darius ya? Darius, Eko, Tukul. Tukul dulu, baru Omes, Gilang, sama siapa lagi? Oh gitu ya? Sama lu kan jadi 7 dong? 7 ya? Iya. Ke-7 berarti? Iya, 7. Ke-7. Oke, sekarang ke politik nih men. Lu enjoy banget ya? Sebenarnya memang udah menyatu banget. Udah menemui ininya kali ya? Apa? Pace-nya, Udah, terus ya, apa yang harus dikerjain. Jiwa lu dari situ lah ya. Memang dari awal, dari dulu juga ada ketertarikan. Tahu? Siapa yang membuat lu terjun ke politik? Gue cerita dulu. Dulu 87 tuh kita udah begini tuh. Oh, waktu di jadi atas simpatisan mobil. ya? Oh, simpatisan. Masih Simpatisan. Kemudian naik di atas mobil gitu kan. Itu mahasiswa dong? Pulang ketemu, enggak dong, masih SMA. Oh, masih SMA. Oh iya SMA 87 betul. Masih SMA. Ketemu teman-teman sampai ditanya gitu, ngapain sih lu pilih PDI gitu kan? Oh PDI itu begini. Nggak tahu ya, gue masih ingat gitu itu menjawab banget itu. ya zaman kemasan PDI. Iya waktu itu ya kan tahun 87 itu kan ya orang masih Golkar kali. Iya kan? Kuat sekali. Kan masih kan. Belum seperti tahun 98 Ya, itu kan 98 wah itulah apa namanya meledaknya itu gitu kilas balik Indonesia lah ya. Iya, Langsung. meledaknya. Terus Iya. habis itu 2003 tuh setelah gua kawin 2003 2004 kan udah mulai tuh ada Ya, pilpres ya, pileg yang dimana kita nih dianggap sebagai orang-orang yang cukup populer yang bisa jadi lebih mudah vote getter. Bisa lebih mudah untuk menyampaikan visi misi partai itu diajak gabung nih, gue diajak waktu itu juga. Tapi lu sekarang lebih dikenal sebagai politisi atau orang masih kenal lu sebagai kenal gue sebagai public figure gitu? Oh, masih nggak gampang menurut gue, dan menurut gue sesuatu yang nggak perlu gue lawan. Kan gitu kan? Itu udah nggak bisa diapa-apain lah ya. Karena kalau gue ngelawan itu, sepertinya gue ngelupain akar gue gitu. Tapi dulu gue coba gue lawan. Gitu. Jadi gue mau jadi politisi. Iya gitu ya kan. Oh gue kalau disebutin enggak, kalau itu sih enggak, bukan itunya. Tapi kalau disebutin yang seorang artis, gue marah dulu. Oh gitu. Oh ya kan. Awal-awal. Orang bilang mantan artis. Gue agak gimana gitu dulu. Gitu ya. Kayaknya gue menurut lu gue nggak pantas gitu jadi anggota dewan, kira-kira gitu. Tapi sekarang gue bilang ya itu root gua. Udah dari sono apa ya, salahnya udah melekat menjadi pembawa acara? Betul. Apa salahnya? Gila lu ngidupin keluarga gua, menghibur, kata orang-orang juga kalau pembawa acara nanti begitu di apa namanya di pengadilan terakhir. Kamu apa kerja kamu? Pembawa acara. Apa itu pembawa acara? Menghibur orang. Ah, duduk sini kamu sebelah saya. sebelah Tuhan sama sebelah setan. Ya, minimum sebelah malaikat lah yang nanya ya kan gitu ya kan. Kamu sini hibur saya kan gitu kan. Saya dulu. Kalau saya nggak terhibur saya lempar kamu. Jadi kenapa harus gua apa ya? Seperti jadi nilai sendiri. Iya, itu kan orang nilai itu. Kan? Gue justru harus menilai lebih dong, nilai itu gitu, sayang banget dulu. Kita mengerjakan ini dengan passion luar biasa. Betul. Dan akhirnya orang menghargai kita karena apa yang kita kerjain. Terus kenapa harus kita tinggalin? Betul. Jadi orang kalau sebut sekarang malah gue tanya, masih ingat gue saya nggak? Gituin aja, iya kan? Oh iya Pak. Pak. Masih ingat nggak rata-rata kalau misalnya? Ada masih ingat lah ya. Masih ingat lah ya. Tapi 100 katanya.
Oh bener kan, gue nggak pusing ya kan. Iya dong. Gue juga gitu. Sama gue di Singapura juga gitu, masih dikenal. Tahun lalu gue ke Singapura kan, wah mas, apa kabar? Lama nggak di TV, minta tanda tangan ya kan? Foto-foto ibu-ibu sosialita gitu kan. Ada 5 orang tuh, habis itu terima kasih ya Niko Sian. Aduh. Gua jalan beneran. Gue shopping 100 dulu masih gue benerin. Oh gitu. Bukan bu, kata berkait gitu kan. Lama-lama yes bu, sip, gue jalan. Daripada kita ngabisin waktu ya orang kan. itu nggak bisa bedain ya antara Ya, ini antara kan, iya kan. mirip. Betul. Tahunnya, profil kita juga mirip. Jadi gua ketukar sama Farhan, ketukar sama Betul. lu, ketukar sama Romi Sianturi. Tapi kalau lu sama gue mungkin agak orang Saru, tapi kalau Farhan kayaknya beda ya. Farhan lebih tinggi dari kita kan. Ininya kan Secara mungkin ini karena kan. pokoknya itulah gitu. Iya, Kira-kira orang itulah. nggak bisa bedain lah. Ya, pokoknya ingat dia iya, aja. inget dia aja gitu ya. Pasti Betul. bukan pemain sinetron, ingetnya udah ada benar itu ya udahlah pokoknya oke. Jadi intinya gitu. lu sekarang ya udahlah, lu menikmati. Menikmati. Nah, lu ada tujuan ke legislatif, Ke eksekutif. ke eksekutif nggak sih? Gini, kalau kita mau ke eksekutif, pilihannya kan mau jadi kepala daerah, Betul, bupati, atau wakil mungkin, bupati, ya, wali kalau wakil kota, bupati, gubernur. gue mau dipilih di mana, kan gitu kan? Kita mesti Pemetaannya harus jelas, Pemetaannya harus supaya jelas. nggak salah ya. mau di mana gue bisa diterima dengan baik, ya kan? Dapil Baru kan sekarang nggak dapil sekarang, wah berat. bisa diahok-ahokin lagi gue nanti, Oh iya, ahok-ahokin. ya kan? Iya, soalnya Iya. itu keras juga ya. Iya, jadi kita jujur ngomong gitu ya. Jadi agak sulit lah. Iya, Jadi iya. menurut gua harus mengukur baju gua. Apakah gua punya kemampuan itu dulu, ya kan? Kedua, apakah gua cocok untuk daerah itu, ya kan? Nah, kalau enggak, bisa tempat lain nggak? Kita Iya. buat apa namanya, mengabdi ini ya, Iya. berdedikasi ini bisa di tempat lain nggak? Kan gitu kan? Menurut Tapi gua kalau masih setelah bisa lu ya. setelah lu dari ini kira-kira mau kemana? Atau memang udah lu ngabdi sebagai Jadi gini, legislator? posisi gua yang sekarang ini yang tadi mau jadi kepala daerah menjadi sangat sulit, Mhm. membuat gua juga apa namanya langsung melakukan apa detour lah. Kalau lu yang tadinya mau eksekutif kepala daerah gitu, detouring udah gitu. Dan gue sudah meyakini bahwa tugas gua adalah memotivasi anak-anak muda gitu loh, ya kan, untuk punya pemikiran-pemikiran dari awal mereka tuh seneng berpolitik yang benar gitu loh. Oke. Jadi gue harus nunjukin bahwa lu nggak salah kok Nggak berpolitik berpolitik. gitu. Atau kenapa lu nggak berpolitik? Gitu. Anak lu Sayang berapa sekali. Anak gue umur baru mau masuk kuliah. Oh, berarti udah bisa juga dong lo encourage untuk katakanlah berpolitik. Oh, ya? pelan-pelan. Pelan-pelan sudah Jiwanya mulai. ke situ nggak? Kalau gue nggak masuk mereka ke politik praktis menjadi anggota dewan. Tapi sama seperti gue diperkenalkan dulu, gue diperkenalkan kepada kegiatan-kegiatan politik yang sebenarnya kita nggak sadari adalah kegiatan politik. kegiatan politik. Misalnya kita melakukan demo, Ah. atau kita nggak usah demo deh di sekolah misalnya, atau di Untuk kampus pemilihan anaknya apa gitu. melakukan misalnya kalau senat udah pasti lah, itu Iya. part of it. Itu politik Iya. tuh. Tapi kalau misalnya dia mau meyakinkan seseorang, atau dia bikin acara musik, atau dia bikin acara donor darah, atau acara sosial lainnya, itu kan sebenarnya bagian dari Iya kegiatan betul. politik soal Itu kerja politik juga. kerja politik juga. Sebenarnya kalau mereka paham tuh kegiatan-kegiatan ini dan bisa melakukannya dengan SOP yang benar, maksudnya bagaimana Itu kan buatnya, iya. siapa tamunya, gimana medianya, bagaimana menggalang dananya. Udah besok ntar begitu Dia udah paham jebur ya nih, kerja politik ya. udah piece of cake. Iya. Bisa dikerjain pasti. Seru ya. Iya. Jadi mendingan gua ajarin kesananya. Jadi secara perlahan lah ya. Perlahan masuk ke menyukai itu. Kalau dia suka kan ya apa boleh buat Nanti baru lu. begitu dia lagi kuliah, gue coba nanya, gue coba bagaimana dengan penyelenggara pemilu misalnya gitu. Menurut lu pemilu gimana? Nanti kita ajak gitu, diajak Dua ya? diskusi. Anak gue 3. Oh 3. Nanti kita lihat. Lu kalau memang benar-benar pengen menyelamatkan misalnya pemilu yang bersih misalnya gitu, lu pengen nggak turun? Oh nggak mau lah, nggak gampang deh kerjanya cuma 2 hari, jadi saksi. Ya kan? Ada bayarannya ya, walaupun nggak banyak. Iya, tapi kan dari saksi, lu tuh pasti akan terlibat. Itu kerja politik Iya, langsung tuh. itu kerja politik. Bawah Jadi banget. saksi aja. Udah, jangan ribut dan datang, gua kasih surat ininya. Iya. Lu datang pagi-pagi jam 5:30, lu pulang sampai selesai lu baru pulang. Nah, gua mau ngajak anak gua ntar masuk sebagai saksi. Terlibat secara aktif Terlibat ya. secara aktif dan tahu. Jadi artinya
jangan ngomel mengenai politik, jangan ngomong jelek soal politik kalau nggak pernah tahu prosesnya. Jadi gue gituin gitu loh. Itu pembelajaran. Iya, pembelajaran. Bahwa nanti ada yang nggak sempurna. Sekarang gini, sama dengan agama. Contoh nih, mana ada sih agama yang salah? Ya, selalu ada aja yang bisa dilihat dari sisi negatif kan. Iya. Pasti, tapi pengikutnya pasti ada juga yang kesana kemari. Kan wajar dong. Iya. Iya kan? Agama salah ya? Enggak, sama dengan partai politik. Visinya udah bener dong, kita percaya. Iya dong. Betul. Masa lu salahin partainya? Iya, Pasti orangnya Nah, gitu. Jadi oknumnya misalnya gitu, oknumnya. Jadi makanya gue bilang, lu harus serius di situ. Mantap. Gitu kan caranya kan. Tapi belum tentu bisa juga. Betul. Proses lah ya namanya Proses. anak muda zaman sekarang, kita nggak bisa paksa mereka. Jadi gue di touring udah nggak terlalu mikir bahwa gue akan gue harus jadi kepala daerah. Nggak ya jalanin yang udah ada aja. Jalanin udah ada aja. Oke bro, kayaknya sebenarnya kalau mau dilanjutin bisa 2 hari 2 malam kita ngobrol. Tapi sayang sekali waktu Easy jual loh. ayam. Easy loh. Waktu jual ayam memisahkan kita. Thank you bro, ini seru banget. Udah lama terakhir kita ketemu setahun lalu ya ngobrol-ngobrol gini. Kayak tahun depan gue mesti undang lagi. Gue minta jadwalnya mulai sekarang deh biar jelas. Anyway, Gue sih seneng banget karena iya. terakhir tuh kita ketemu bareng lagi di acaranya berpacu ya waktu itu. Oh iya, berpacu ya sama Charles, sama Mas Tanto. Di mana itu di Metro ya kalau. Gue di Net TV. Net TV. Oh iya Kita Net. nyanyi bareng. Iya, ya kan? seru-seruan aja. Seru ya kayak gitu-gitu. Kita di bagian yang masa lalu udah ya. Kita kan generasi X. Generasi X. Expired. Ayo, generasi X. Generasi ya zaman sekarang kan zaman now. Kita zaman yes. Zaman yes. Yesterday. Thank you man. Thank you ya. Thank you. Doain lu sukses Sama-sama, karirnya. Son. Makin sukses. Jangan lupa sama teman-teman. Jangan lupa sama gue. Thank you Siap. banget. Sekali lagi it's an honor to having you di Opini. Obrolan Poppy Sony. Thank you my bro. Nico Sukses ya Sian. buat Yes. papi-papi di luar sana. Thank you my bro. Ya, thank you ya. Sukses ya, bro, ya. Yes, Opini. mantap. Keren. Acara ini disponsori oleh Easylo. Easylo membuat hidupmu lebih easy.